Untuk Lapas Dam NU, LPN, LDNU, RMI dan juga LP Maharif. Maka peluncuran pada siang hari ini ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Maka dengan ini literasi digital Kominfo RI bersama dengan PPNU resmi diluncurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Al-Baqarah Husada. Semoga sahabat-sahabat semua, para subscriber semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki yang halal, yang thayyib dan berkah. Pada kali ini menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama, mencerdaskan warga, menata kembali peradaban di era digital. Pengurus Nahdlatul Ulama, Lapas Dam NU, LTN NU, LDNU dan LP Maharif NU menyelenggarakan literasi digital pada tanggal 7 Juli 2022 di Hotel Akasia, Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf, saksikan videonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Udah isi, Pak? udah. Jadwalnya. Kondisi ya, karena dia, Pak. Makasih. Kita bukan di sini, Pak. Kasih, Pak. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Program literasi digital ini dimaksudkan untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya teknologi digital dan budaya digital di kalangan para santri, di kalangan para pelajar dan komunitas Nahdliyin secara umum ya. Kita sekarang berada di dalam abad digital di mana segala hal sekarang ini go digital, sehingga masyarakat dan warga Nahdliyin harus mengenali budaya ini, dan program ini merupakan salah satu program unggulan pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Gus Yahya Karimi. Peserta yang terlibat di dalam program ini kita harapkan melibatkan sekitar 200.000 peserta. Program literasi digital ini kita akan harapkan mereka menjadi semacam aktivis-aktivis NU digital, menjadi penggerak-penggerak digital di lingkungan NU. Mereka bisa diharapkan untuk menyebarkan informasi yang lebih sehat di masyarakat, mengembangkan wawasan keagamaan dan keislaman yang rahmatan lil alamin, menyebarkan budaya digital yang lebih produktif, lebih sehat, menangkal persebaran hoax dan fitnah, dan sekaligus nanti kita akan mencoba menghubungkan, mengkaitkan ya kader-kader penggerak digital ini dengan program kaderisasi di lingkungan NU yang sekarang sedang digerakkan oleh PBNU di dalam bulan-bulan ini. Jadi insya Allah kaderisasi NU itu nanti akan juga melibatkan materi yang terkait dengan teknologi digital juga. Jadi kita berharap program literasi digital ini akan mengubah budaya
digital yang lebih sehat di Indonesia. NU mencoba untuk memberikan kontribusi melalui program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara sekalian, jajaran pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah, saat ini kita siap melakukan kick off dimulainya gerakan literasi digital oleh Nahdlatul Ulama, yang ini merupakan program kerjasama antara pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini adalah program yang berskala besar, melibatkan partisipan yang luas, baik di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, dan juga kita buka kepada pihak manapun yang ingin ikut serta di dalam gerakan ini. Ada kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan yang akan melibatkan Lakpesdam PBNU, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, LTNU, Lembaga Ta'lim wan Nashr PBNU, LDNU, Lembaga Dakwah PBNU, kemudian Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah PBNU, dan Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU. Ini semua merupakan ikhtiar kita bersama agar suasana di dalam pergaulan digital yang sudah semakin mendominasi ruang hidup kita bersama ini menjadi lebih positif, lebih bisa membawakan maslahat dan menghindari berbagai macam potensi negatif atau mafasid yang mungkin timbul di dalam pergaulan digital di tengah masyarakat kita ini. Tentu saja di antara yang akan ditekankan adalah bagaimana kita dapat mengembangkan sikap untuk menghargai otentisitas di dalam menerima dan menyebarkan informasi, bahwa informasi yang kita terima dan kita sebarkan ini sungguh-sungguh harus merupakan informasi yang teruji kebenarannya, teruji faktualitasnya, dan teruji kredibilitasnya. Lebih dari itu,
Bapak Ibu saudara sekalian, khusus menyangkut informasi-informasi yang terkait dengan agama, Nahdlatul Ulama memiliki concern yang lebih fundamental, yaitu bahwa di dalam wawasan Nahdlatul Ulama, agama adalah sesuatu yang bukan hanya terkait dengan dimensi kognitif saja, bukan hanya terkait dengan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan akliyah saja, tetapi juga menyangkut dimensi ruhaniyah yang lebih dalam. Bahwa kita beragama ini, kita menjalankan tuntunan Islam ini bukan hanya berpikir tentang apa yang benar atau akurat secara akal, tapi kita juga sangat membutuhkan barokah dari cara kita hidup beragama. Dan barokah itu telah diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, masyayikh kita. Dapat kita harapkan yang terdekat adalah dari sanad ilmu yang diemban oleh guru kita, dari gurunya, dari gurunya, gurunya, hingga bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa bagi kita beragama ini bukan hanya sekedar mengamalkan apa yang kita simpan di dalam pengetahuan akliyah kita saja, tapi juga bagaimana kita menisbatkan diri, menghubungkan diri, berintisab kepada sanad keagamaan yang bersambung kepada sang pembawa syariat itu sendiri, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka salah satu dimensi yang penting untuk dikembangkan dalam gerakan literasi digital yang kita jalankan ini pesan saya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para penggiat gerakan ini, agar juga ditekankan pentingnya kita menghormati, memegangi intisab kita, hubungan kita dengan guru-guru, ulama-ulama yang sungguh-sungguh mengemban sanad yang bersambung dari generasi ke generasi sampai kepada sumbernya. Ini adalah satu-satunya yang saat ini bisa kita harapkan memelihara barokah dari kehidupan beragama kita, dan insya Allah juga dalam kehidupan kita seluruhnya. Kita telah mendapatkan pendidikan seumur hidup dari para ulama, Nahdlatul Ulama, bahwa barokah hidup kita di dalam beragama dan di dalam kehidupan seluruhnya ini bisa kita harapkan dari ittiba kita kepada para ulama, dan bahwa melepaskan ittiba kepada para ulama ini membawa risiko yang sangat mengkhawatirkan, yaitu sekurang-kurangnya dicabutnya barokah dari berbagai daya upaya yang kita lakukan dalam kehidupan. Maka penting bagi kita semua untuk mengembalikan semangat ittiba kepada ulama yang ahli sanad ini sebagai upaya kita untuk mempertahankan barokah yang selama ini telah kita rasakan.
Jangan sampai barokah ini hilang hanya karena kita tidak lagi mementingkan semangat ittiba kepada ulama ini. Ittiba dalam hal ini berarti bukan hanya mengikuti pandangan-pandangan yang disampaikan, bukan hanya mengikuti karena fanatik kepada pribadi-pribadi, tetapi harus disertai dengan akhlak kepada ulama, akhlak kepada muslim, orang yang membawakan sanad, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan. Bila mana kita tahu bahwa ada ulama yang memang sungguh mengemban sanad keilmuan yang muttasil, apapun pandangan yang disampaikan oleh ulama yang bersangkutan, kita setuju atau tidak setuju, atau sepandangan atau berbeda dengan ulama yang lain, semuanya harus kita hormati, kita muliakan dengan akhlak murid kepada mursyid, akhlak murid kepada guru. Mudah-mudahan dengan gerakan literasi digital ini kita dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat untuk memelihara harmoni sosial, memelihara persatuan dan kesatuan dari bangsa yang kita cintai ini, memelihara perdamaian dan bersama-sama menggalang kerjasama di antara sesama kita bagi kemaslahatan kita bersama, bagi masa depan peradaban umat manusia. Selamat atas dimulainya gerakan literasi digital ini. Semoga ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiq lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Hamid. Dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan Biar Sosial melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai
garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dirjen Aplikasi Kominfo RI. Dan juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel, Bapak Sandy yang telah memberikan sambutan dan juga atas arahannya pada siang hari ini. Baik, Bapak. ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا مغني كل فقير يا مأمن كل ضعيف يا مأمن كل خئيف يا صاحب كل ثري يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثيرة وأنت عليم بها وبصير يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك سهل يسير ونسألك التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يسر لنا أمورنا بلغ مقاصدنا حقق أمالنا تمم رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا واقرن بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واصرف عنا كيد الفجار وسر الأسرار وعاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من عذاب النار برحمتك يا عليم يا ستار يا قوي يا قهار يا مكور الليل على النهار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ada Mas Khairon, gitu ya. Ada Mas Edi tadi dari OLTN, Mas Fajar, dan banyak teman-teman yang lain dari berbagai lembaga. Saya kira ini siang yang menyenangkan karena kita punya program resmi dalam tanda kutip ya terkait dunia digital ini. Karena saya kira dalam beberapa tahun terakhir kita memang merasakan betapa
hidup kita sudah tidak bisa lepas dari urusan digital. Kemana-mana kita bawa handphone. Kita menjadi bagian dari 200 juta orang Indonesia yang hampir tiap hari berinternet. Tetapi kita juga menyadari bahwa di Indonesia ini atau di kalangan Nahdliyin itu juga masih banyak yang belum cukup melek digital, atau memang daerahnya belum ada infrastruktur digital yang baik, atau banyak kelompok di kita yang memang belum menguasai terkait teknologi digital. Nah, program ini saya kira sebuah respon yang memang penting dan harus kita lakukan untuk saya kira melanjutkan perjuangan-perjuangan NU di masa yang akan datang, bukan hanya dalam soal keagamaan, tapi juga dalam soal sosial, politik, budaya dan lain-lain. Sekarang kita sudah merasakan betapa adanya YouTube membuat kita mudah mengikuti pengajiannya Gus Bahak, gitu kan, mengikuti pengajiannya Gus Mus dan yang lain-lain. Kalau tidak ada, kita mungkin akan kesulitan. Saya kira ini bukti bahwa teknologi itu betul-betul punya dampak yang luar biasa dalam hidup kita manusia. Kalau teman-teman membaca buku Innovation-nya Walter Isaacson ini penulis biografinya Steve Jobs, dan buku yang berjudul The Innovator itu buku yang saya kira wajib dibaca oleh semua orang agar dia memahami betul kira-kira dampak dari teknologi digital itu akan seperti apa. Dalam buku tersebut mengutip sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa teknologi digital itu hari ini mempengaruhi masyarakat lebih besar daripada politik, mengubah masyarakat lebih cepat daripada kebijakan politik, tanpa adanya sanksi, paksaan, aturan dan segala macam. Nah, dan kita bisa merasakannya semua hari ini. Maka saya kira siang ini saya kira udah memberi respon yang baik, dan kalau ini berjalan sesuai harapan melibatkan sekian lembaga ya, ada Lapesdam, ada LTN, ada RMI, ada LDNU, ada beberapa lembaga yang lain. Saya kira kita akan bisa mempercepat proses peningkatan pengetahuan atau skill pengetahuan di kalangan Nahdliyin, dan sekaligus juga memperpendek jarak atau memperpendek gap yang masih terjadi di Indonesia. Dan kalau itu terwujud, berarti kita juga pada dasarnya memperjuangkan keadilan bagi seluruh kelompok, karena mereka yang gapnya masih jauh tertinggal di belakang, berarti mereka belum menikmati keadilan. Padahal kita hidup di negara ini sebagai warga negara pada dasarnya adalah punya hak yang sama, dan negara wajib memberi layanan kepada semua kelompok dimanapun dia berada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga kita semua bisa mengawal dan benar-benar memanfaatkan waktu. Tadi cuma Juli nyampe Oktober, waktu yang sebenarnya pendek. Semoga itu kita bisa membangun sebuah akselerasi yang cukup sehingga program ini betul-betul berhasil dan dirasakan manfaatnya oleh segenap warga Nahdliyin yang pada gilirannya akan berdampak pada kemajuan dan kebaikan Indonesia. Gus Yahya Stakuf berkali-kali mengingatkan bahwa keberadaan kita di PBNU atau di kepengurusan NU secara umum adalah tak lain tak bukan adalah untuk khidmat kepada warga. Dan saya kira 3 bulan atau 4 bulan ke depan kita harus bisa membuktikan bahwa waktu yang kita miliki, otoritas yang kita miliki benar-benar menjadi wujud bukti kita berkhidmat yang memberi dampak pada kebaikan masyarakat Nahdliyin dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil alih kami mohon tetap di atas panggung. Selanjutnya kita akan melakukan peluncuran atau kick-off literasi digital. Maka dengan ini kami mohon kesediaannya Ketua Lembaga dari Lapesdam NU, RMI NU, LDNU, LPNNU, dan juga LP Ma'arif NU untuk dapat naik ke atas panggung untuk turut meresmikan peluncuran literasi digital Kominfo RI bersama dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama.
Baik, kita ketahui bersama bahwa rangkaian acara literasi digital ini nantinya akan disukseskan bersama 5 lembaga di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita berikan tepuk tangan untuk Lakpesdam NU, LPN, LDNU, RMI dan juga LP Maharif. Maka peluncuran pada siang hari ini ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong dari Lakpesdam kepada Bapak Muhammad Nur Hairon mewakili Lakpesdam, monggo. Sudah ada Pak semua, Pak. Oh, total sudah. Namanya kick off kayak main bola kan. Oke. Baik, monggo kita hitung bersama, berhitung mundur ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Maka dengan ini literasi digital Kominfo RI bersama dengan KMU resmi diluncurkan. Mohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, silakan monggo berjajar untuk berfoto bersama dan juga untuk didokumentasikan oleh tim dokumentasi. Baik, kita syukuri alhamdulillah akhirnya literasi digital yang akan dilangsungkan mulai bulan Juli hingga Oktober 2022 telah resmi diluncurkan pada siang hari ini. Dan tentunya kita doakan bersama semoga rangkaian kegiatan literasi digital ini nantinya berjalan dengan hikmat, sukses dan juga sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita tidak bisa hidup lagi tanpa adanya instrumen digital ini. Nah, pertama mungkin saya akan kasih kepada Ibu Rita ya, dan sebelum beliau memberikan paparannya sekitar gaya komunikasinya seperti tadi Mas Safik menyatakan sudah kita tidak bisa lepas dari digital. Nah, ada 4 hal yang sebenarnya ada 4 pilar yang mana sebentar ya ini yang harus saya udah disebut imigran digital ya. Jadi kalau menu itu udah harus pakai barcode ya, terus apa-apa harus buka kartu ini, kalau kita nyerah pasti ketinggalan ya. Nah, bagaimana untuk kita menggapai ya tadi Nahdin sahabat NU, warga NU yang sudah di atas usia 60 tahun untuk bisa menikmati literasi digital ini ya. Tentu juga anak-anak mudanya ya, bagaimana untuk lebih cakap lagi dalam membentuk konten-konten ya. Bayangkan warga NU tadi dikatakan Mas Seta separuh dari warga ya. Saya ada materi mungkin bisa dibantu kalau mau di-share. Dibuat gitu, tapi dibuat organisasinya kok kadang kurang greget ya, itu diskusi lanjutannya. Nanti kalau diteruskan Mas Taufik nanti panjang lagi ini. Ya, ini sekilas saja, tadi perkenalan ya. Saya sekarang itu ngajar di UGM, saya mulai dari 2008 saya ngajar di UGM. Sekarang saya rektor kepala, kalau di luar negeri itu associate professor ya. Saya itu juga ngajar di Fakultas Ekonomi. Kalau di sini di MM di Jakarta ini saya juga ngajar biasanya 2 kali ya, itu mata kuliah Leadership Communication. Semester ini kayaknya dapat Senin, Selasa malam itu jadwal saya. Terus saya juga ini mempublikasikan buku ya. Jujur saja baru 5 buku, belum banyak. Menyiapkan PowerPoint alasan
Dan memang saya ini sebetulnya narasumber dadakan. Nanti malam saya baru menyiapkan untuk mengisi kekosongan. Kita mencari narasumber yang lain, tidak ada banyak yang mendadak. Di era sebelum teknologi digital menguat seperti sekarang ya, kalau bisa saya simpulkan, Gus Dur hidup di era pada teknologi media cetak sama media elektronik. Salah satu kekuatan media cetak itu sebetulnya ya berikut dengan perubahan kebudayaannya ya, corak kebudayaan media cetak ya, kita senang membaca. Dan itu kan yang dimiliki oleh tradisi pesantren hingga saat ini. Kita ngajinya aja, belajar agamanya dengan cara slogan membaca. Itu masih tradisi media cetak sekali. Kemudian kita diminta menghafal. Nah, itu media cetak banget. Jadi memori kita itu kita simpan di otak kita gitu. Yang bilang Gus saya, kita menghidupkan gagasan-gagasan Gus Dur ya, di mana peran strategis NU itu harus kembali diletakkan, bukan hanya dalam konteks kebangsaan, keindonesiaan, tapi juga dalam konteks global. Nah ini tantangan kita ini sebetulnya, makanya temanya aja luar biasa. Jelas sekali ya hasil penelitiannya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yang kemudian ingin minta tanggapan nanti. Yang pertama, secara fikrohnya ada yang berbeda. Ubudiyahnya oke, tapi fikrohnya tidak. Yang fikrohnya sudah, tapi harokahnya tidak. Jadi tidak luar biasa. Yang basicnya itu adalah pesantren itu sendiri. Kalau dua itu bisa dilakukan, saya pikir loncatan yang luar biasa. Dan ini mungkin ya menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama. Kalimatnya kan dalam mencerdaskan warga, menata kembali peradaban di era digital. Yang atas tadi pertanyaan bukan ya? Catur. Ya, silakan Bu. Baik, yang singkat Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati para narasumber, ini ahli-ahli di bidangnya semua. Apresiasi atas kegiatan ini. Ya, langsung aja Pak, berkaitan dengan percakapan literasi digital menyongsong satu abad NU. Saya bertanya dari 3 aspek nih, sosial keagamaan, sosial ekonomi, dan sosial politik. Di sosial keagamaan Pak, sudah disinggung tadi, Muslim walaupun di Indonesia jamaahnya, jamiahnya banyak mayoritas NU, tetapi ya itu juga sama sih dengan NTT. Cuma di sini unik Pak, Muslim NTT itu terbagi 2. Muhammadiyah iya, tetapi amaliyahnya amaliyah NU gitu di sini. Kalau misalnya kegiatan atau berkaitan dengan fikroh harokah itu sering sekali dihujat. NU sering dihujat, bahkan tidak sungkan diserang di medsos, baik WA maupun media sosial lainnya. Nah ini menjadi apa ya? Bagaimana sih kita untuk bisa mengkantar kegelisahan ya, ini bagian dari kegelisahan teman-teman pengurus untuk mencoba menjawab kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang dalam tanda kutip orang NU sendiri secara kultural, tetapi dia menyerang NU, apalagi yang bukan NU gitu Pak. Kemudian Pak, ada di sini kan perbedaan mencolok struktural kultural, mencolok sekali. Apa karena mereka tidak dilibatkan dalam struktural gitu ya? Kita tidak tahu. Karena biasanya kalau misalnya orang-orang yang di kultural kan, di struktural kan selalu mengikuti samina wa ta'na atas aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh BPN, beda dengan kultural. Termasuk misalnya kegiatan-kegiatan kita di sini di NTT, untuk menunjang kegiatan itu kan kita butuh sarana prasarana, katakanlah seperti fasilitas pendidikan. Saya kira itu sangat mungkin dikerjakan ya, teman-teman NU segera lakukan dan bisa membuat ini jadi rekomendasi. Dan kalau nggak salah saya kira ada banyak pelatihan terkait
kaderisasi, yang saya kira itu juga akan masuk ya terkait dengan DT. Nah kemudian tapi secara umum saya memandang tadi misalnya ada pertanyaan, oh mungkin kita appearance kita di sosial media kurang di online, bahkan dibandingkan kayaknya kalau Muhammadiyah kalah Muhammadiyah. Nah kemudian apakah kenapa kita sekarang kan yang digaungkan mungkin agenda peradaban, apakah itu karena kita itu merasa tertinggal? Dua-duanya tidak, saya kira, dan saya bisa menyatakan jelas bahwa kenapa kita, saya kira Goyarga justru mengajak kita untuk menempatkan agenda peradaban, justru karena hari ini kapasitas kita cukup untuk menaikkan level, bukan karena kita inferior. Sekarang kader NU di mana-mana, di berbagai tempat, PCI NU-nya juga di banyak sekali negara, justru kita harus menaikkan level playing field-nya dinaikkan, sehingga kita mampu berperan lebih besar dalam konteks menyelesaikan persoalan-persoalan internasional. Mandat Indonesia Merdeka itu salah satunya adalah menjaga perdamaian dunia. To people, misal kemarin saya menerima delegasi dari 17 negara tergabung dalam GERIS, dan mereka itu sangat antusias bagaimana bisa bareng sama NU, karena mereka juga punya banyak agenda yang juga relatif sama dengan NU terkait demokrasi, terkait perdamaian, terkait isu perempuan dan yang lain-lain. Nah, jadi isu peradaban ini bukan kok karena kita merasa tertinggal, justru karena kita merasa kapasitas kita hari ini cukup. Terus banyak jalan bareng. Karena pada dasarnya sama-sama organisasi yang ikut memperjuangkan kemerdekaan dan sama-sama menerima Pancasila dan demokrasi. Jadi kita mikirnya nggak ilmu Muhammadiyah terus, itu udah kelar itu. Sosial media dibanding Ustadz NU kita jadi kayaknya kalah. Tapi kalau dibanding Muhammadiyah kita jauh lebih baik. Saya kira beberapa waktu lalu ketemu Pak Mukti itu ya udah, NU online itu jauh lebih baik daripada situs Muhammadiyah. Kanalnya TV NU itu jauh lebih baik daripada kanalnya TV NU. Belum lagi jaringan-jaringan, ada teman-teman, ada santri gayeng yang Gus Bahas, ada Ala NU, Ais, ada Bincang Syariah, Islami.co, Alif ID, Ikro, ada banyak sekali website-website yang dibuat oleh generasi NU dan sosial medianya. Tetapi kalau kita ngitungnya kelompok salafi-salafi yang ultra konservatif gitu ya, kerja di ini haram, perempuan keluar rumah nggak boleh, jadi memang di rumah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, bla bla bla, poligami, sunnah rasul, bla bla bla, dan seterusnya. Tantangan kita di situ, Pancasila ya, yang gimana. Terima kasih kepada para pembicara yang sudah berkenan berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan juga kepada para peserta, bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu undangan yang sudah berkenan hadir dan bertahan sampai sekarang ya, termasuk yang dari online ini masih. Dan mari kita kasih aplaus untuk kita semua yang sudah memeriahkan acara kita pada hari ini. Terakhir saya mohon maaf selaku moderator jika ada kekurangan, kesalahan, dan mohon maaf tidak bisa mengakomodir semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Bos, kosmet yang buatnya bisa. Ada yang bisa. Kamu udah dapat Alhamdulillah bersama Kiai Sampik Ketua PBNU dulu nih adalah pejuang NU online. Yang NU online sekarang Masya Allah luar biasa. Sama kayak Nur Khairon ini pendiri LK sini dulu di Yogyakarta. Kita ngopi dulu setelah acara digitalisasi.